kita dapat berkumpul dalam acara pengajian rutin RT 14 sekaligus tasyakuran 7 bulanan kandungan Ibu Irmawati. Semoga apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dan Allah mudahkan setiap prosesnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari tuan rumah, yang ketiga pengumuman-pengumuman, yang keempat tawasul dan yasin, yang kelima tausiah, yang terakhir doa penutup. Baik, kita langsung masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara yang kedua yaitu sambutan dari tuan rumah yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Irmawati. Kepada Ibu Irmawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua RT 14, yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim An-Nur, yang terhormat para sesepuh serta seluruh jamaah yang telah berkenan hadir memenuhi undangan saya pada hari ini. Adapun tujuan saya mengundang ibu-ibu semua adalah sebagai wujud rasa syukur saya karena tengah mengandung anak pertama saya dengan usia kandungan 7 bulan. Dan tidak lupa saya meminta doa baik untuk keluarga saya, khususnya untuk saya dan kandungan saya. Semoga Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah mudahkan proses persalinannya, dan Allah jadikan anak kami menjadi anak yang solehah, anak yang berbakti, anak yang berbudi pekerti, yang mampu menjadi penyejuk hati kami. Ibu-ibu jamaah yang terhormat, sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyambutan dan hidangan yang saya siapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irma yang telah menyampaikan kata sambutannya. Semoga apa yang menjadi doa-doanya Allah kabulkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya yaitu pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Turaya. Kepada Ibu Turaya, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Mana senyumnya, Bu? Tunjukin senyumnya. Senyumnya mana, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ibu Santi selaku Ibu RT, Eyang Haji dan para sesepuh bini sepuh yang ada di RT 14, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim An-Nur yang pada sore hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan terkhusus untuk tuan rumah Ibu Irmawati yang alhamdulillah bulan ini memasuki usia kandungan memasuki 7 bulan ya Bu ya. Semoga ibu dan bayinya diberikan kesehatan lahir dan batin, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pengumuman saya, besok pagi taklim rutin di Masjid Jami Al-Ikhlas rolling RT 18 insya Allah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Novel. Bagi ibu-ibu yang ada waktu dimohon kehadirannya di taklim ilmu besok pagi yang ada di Masjid Jami Al-Ikhlas. Semoga langkah kaki ibu-ibu semua diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu kita pembacaan tawasul dan yasin. Ibu-ibu mungkin bagi yang membawa Al-Quran boleh dibawa yasinnya, bagi yang tidak mungkin ada di aplikasi handphonenya, yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Lina. Kepada Ibu Lina saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah masih beri kita nikmat sehat walafiat, iman dan Islam, sehingga sore ini kita bisa berkumpul di rumah Ibu Irmawati dalam acara tasyukuran 7 bulanan. Ya Bu, semoga Allah memberikan kelancaran pada saat persan nanti, dijadikan anaknya anak yang soleha, dimudahkan segala urusan, dikabulkan hajat dunia dan akhirat Ibu Irmawati dan sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mulai dengan pembacaan. Wabil khusus kita doakan kepada Ibu Irma ala hazinya wa ala likulli niyatin salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين من جميع الملائكة المقربين، خصوصا لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغارب برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن استمعنا ها هنا ولأجله، khususan ila ruh. Sebutkan masing-masing ya Bu, nama almarhum dan almarhum. Husan ila ruh Sani binti Bulan, Husan ila ruh Sumiyati binti Sono, Husan ila ruh Karsih binti Bulan, Husan ila ruh Ngasmin bin Sumadi, Husan laru isti Umi Zaskia binti Ngasmin, Husan ilaru Haji Icih bin Doble, Husan laru Haji Marhani binti Haji Husain, Husan laru Hari Rahman bin Muntoha, Husan laru Sono bin Reso, Husan laru Reso bin Fulan, Husan laru Saryati binti Fulan, Husan laru Sohi binti Fulan, wal muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وعافه واعف عنه ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم
قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منظرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim, Ibu Turaya beserta para pengurus Majelis Ta'lim, juga yang saya hormati Sohibul Bait Ibu Irmawati beserta keluarga, tidak lupa ibu-ibu ahli Majelis Ta'lim yang hadir pada sore hari ini, yang juga saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya kenikmatan itu kita tidak mampu menghitungnya, sehingga dengan kenikmatan yang banyak kita semuanya pada sore hari ini bisa menghadiri ta'lim seperti biasa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kehadirat baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih cerah sekali cuaca pada sore hari ini. Nih saya sampai pening juga ini ngelihat bendera banyak. Alhamdulillah nih ya, semangat benar nih ibu-ibu, bapak-bapak dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Air aman Ibu, air? Aman, alhamdulillah. Karena di beberapa daerah air sudah mulai mengering ya. Alhamdulillah nih, selain air masih banyak, di kita juga bendera banyak nih ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya juga senantiasa selalu memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya kenikmatan yang kita dapatkan ya. Kita mau beralasan apa untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
nggak alasan mau sholat, nggak sholat kenapa? Orang air banyak, ya banyak buat wudhu. Alasan nggak ngaji kenapa? Orang cuacanya cerah, ya kita bisa berangkat ke pengajian dengan cuaca yang cerah. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pengajian sore hari ini ada yang berbeda ya. Seharusnya kita mengkaji kitab hadis arba'in. Nah, tapi ini juga kita tetap membaca salah satu hadis dari kitab hadis arba'in ini berkaitan dengan hajat daripada Sohibul Bait ya, Ibu Irmawati yang saat ini melaksanakan tasyakuran 7 bulanan. Kenapa harus 7 bulanan, Bu? Nah, ini diantaranya ya betul sebagai bentuk rasa syukur dari Ibu Irmawati beserta keluarga yang telah dikaruniai, yang akan dikaruniai seorang bayi. Ini bayi yang pertama. Nunggu berapa tahun? 22 tahun. Lama sebentar, Bu? Hah? Lama apa sebentar? Lamaan mana sama Nabi Ibrahim? Berarti ibu usia sekarang berapa? Mana ibunya? Oh, usia berapa? Kirain itu tuan rumahnya. Wah, salah alamat. Usia berapa, Bu? 43. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki istri siapa, Bu? Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Sarah. Benar ya, Siti Hajar, Siti Sarah. Pertama sama Siti Takut salah saya jawab. Sarah dulu. Nah, sama Siti Sarah ini Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak atau belum dikaruniai anak, sedangkan usianya itu sudah semakin menua ya, sampai kalau diriwayatkan itu sekitar 98 tahun belum punya anak. Jadi ibu 40 tahunan masih muda ya. 98 tahun belum punya anak, akhirnya dijodohkanlah oleh Siti Sarah ya agar menikah dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Punya anak tuh siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Nah, ternyata setelah punya anak ya, yang namanya poligami, Bu, gimana Bu perasaan istri yang pertama? Ya, sakitnya di mana? Padahal itu dijodohkan oleh Siti Sarah, tapi lama-kelamaan ternyata sakit juga. Akhirnya dengan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Hajar ini dan putranya Nabi Ismail diungsikan ya, diungsikan ke kota Mekah yang dulu itu belum ada apa-apa, bahkan mencari air pun susah, sampai akhirnya kan dikisahkan Siti Hajar berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah, itu sejarahnya mencari air ya. Nah, berselang setelah itu Nabi Ibrahim juga ternyata memiliki anak dari Siti Sarah. Siti Sarah di usianya yang 100 tahun. Makanya anaknya ini diberikan nama siapa, Bu? Dari Siti Sarah, Nabi Ishak. Ishak itu artinya tertawa, tersenyum, karena lucu, umur 100 tahun punya anak, punya bayi. Makanya diberikan nama Nabi Ishak. Nah, amalan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin memiliki anak yang soleh solihah ini mengamalkan doa apa? Robbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga keturunan Nabi Ibrahim itu semuanya soleh ya. Anak cucu buyutnya itu menjadi nabi, mulai dari Nabi Ismail, Nabi Ishak, sampai
ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu keturunannya dari Nabi Muhammad, dari Ibrahim alaihi salam. Maka yang harus pertama ya harus dilakukan oleh Ibu Irmawati dan suami ini, yang pertama tentu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ya, bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau kufur. Dan ketika kita bersyukur, itu kemanfaatannya akan dirasakan oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau mensyukuri kenikmatanku, maka aku akan tambah kenikmatan itu. Jikalau engkau menkufurinya, maka kata Allah, aku akan memberikan azab yang pedih. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini salah satu bentuk syukur dari Ibu Irmawati beserta suami. Karena syukur itu bisa dengan beberapa tahap. Yang pertama syukur dengan lisan. Ya, yang pertama syukur dengan qalbi, dengan hati, meyakini bahwa segala suatu kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua syukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Ya, sederhana sekali nih kalimat alhamdulillah ini, walaupun sangat sederhana, sangat mudah diucapkan, tetapi manfaatnya dahsyat. Ya, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan ya diantaranya salah satunya ini, mengumpulkan ibu-ibu, ya, meminta doa dari ibu-ibu semuanya, kemudian mengeluarkan ya sebagian rezekinya dari tuan rumah atau dari orang yang bersyukur kepada para jamaah. Nah, ini salah satu bentuk syukur dengan amal perbuatan. Nah, juga dengan melaksanakan ibadah itu juga salah satu syukur dengan amal perbuatan. Ya, kita melaksanakan sholat tepat waktu, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan sedekah. Ini juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberikan jiwa raga yang sehat. Nah, kita manfaatkan waktu kita untuk beribadah. Ini bentuk syukur dengan amal perbuatan. Maka kalau kita terus mensyukuri kenikmatan dari Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu kepada kita semuanya. Nah, mudah-mudahan ini 7 bulanan tahun ini, tahun depan 7 bulanan lagi, mudah-mudahan nambah kan ya. Kalau kita mensyukuri kenikmatan dari Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Ya, jadi hal yang pertama ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena punya anak itu nggak bisa dipengenin, nggak bisa nggak mauin. Ini memang amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Maka kita harus menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang sudah lama berumah tangga, ya, nggak punya anak. Ada orang yang belum rumah tangga, mungkin naudzubillah udah punya anak, naudzubillah min dzalik. Nah, itu jadi punya anak itu nggak bisa dipengen-pengenin, nggak bisa nggak mauin. Maka ketika kita dikaruniai ya untuk memiliki anak, maka sepatutnya seyogianya bagi kita semuanya untuk selalu mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua apa setelah syukur? Sabar.
Apa Bu? Sabar. Sabar itu apa artinya? Menerima takdir atau menahan diri. Ya, ini yang disebut dengan sabar. Sabar itu bukan hanya ketika kita menerima takdir yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, ini juga diperlukan rasa sabar. Jadi sabar itu tiga tingkatan. Kalau tadi syukur 3 tingkatan. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan amal perbuatan. Sabar juga ada 3. Yang pertama, sabar fi taatillah, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sabar itu bukan hanya ketika kita kehilangan saja, tetapi juga ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diperlukan kesabaran. Ya, enaknya jam segini itu ngapain Bu? Ngopi, selonjoran, nonton drakor, nonton TV, ngumpul sama keluarga, scroll HP, TikTok. Tapi kita harus berada di majelis taklim, maka ini diperlukan kesabaran. Sabar Bu? Sabar. Sabar, ikhlas benar, apalagi pulangnya bawa berkat. Ya, harus sabar. Ya, malam-malam enaknya itu subuh-subuh tuh ya selimutan, tapi kita harus bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh, sholat tahajud. Maka ini juga diperlukan kesabaran. Jadi murid juga ya, jadi murid sabar, jadi guru juga harus sabar menghadapi pola tingkah anak-anak murid kita. Jangankan anak orang lain, anak diri sendiri aja Bu. Kadang ngajarin anak sendiri gimana? Oh, bisa tandukan itu ya. Makanya banyak yang mengeluhkan mak-mak tuh ketika zaman Covid, libur sekolah lama bener, anak-anak belajar di rumahnya masing-masing. Itu kerasa kita bagaimana susahnya menjadi guru. Maka diperlukan kesabaran ya ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran yang kedua juga fi maksiatillah, dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngumpul-ngumpul enaknya ngapain Bu? Ngerumpi apa ngomongin fikih, ilmu? Ibu ngumpul-ngumpul ada nggak yang ngumpul-ngumpul ngomongin tajwid gitu, ngumpul-ngumpul ngomongin hadis, ada nggak Bu? Ada, hebat bener ya. Jeruk 5 katanya. Kita kalau ngumpul-ngumpul biasanya ngapain? Ya, gibah itu. Kadang pasangan kita sendiri aja nggak luput dari gibah kita. Suami kita omongin, anak kita omongin, mertua kita omongin. Nah, maka sabar yang selanjutnya meninggalkan maksiat kepada Allah. Ngomongin orang itu benar apa enggak Bu? Enggak. Dosa atau enggak? Dosa. Maka kita harus sabar. Orang-orang pada ngomongin tetangganya, orang-orang ngomongin kejelekan suaminya atau anaknya, maka kita tahan diri, sabar, jangan sampai kita ikutan ya. Atau maksiat yang lainnya seperti mencuri ya, seperti memukul ya, membuli dan lain sebagainya. Maka sabar, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, sabar dalam fi qudratillah, dalam menerima takdir yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita diberikan kehilangan, maka sabar. Ya, tapi nggak cukup sabar juga, harus ada tindakan Bu. Motornya hilang, sabar, saya mah sabar. Mobilnya hilang, sabar, tapi harus ada
tindakan. Ya, tidak cukup hanya sabar. Jangan sampai orang lain mengalami hal yang sama seperti kita. Jadi kalau ada CCTV kita viralkan tuh ya, biar tetangga kita lebih hati-hati dalam memarkir kendaraannya. Jangan sampai hilang juga. Nah, sabar itu ada batasnya nggak? Sabar ada batasnya. Biasanya kalau omongan kita, kesabaran saya udah habis. Sabar itu ada batasnya nggak? Nggak ada. Kalau kesabarannya habis ya berarti itu tidak sabar. Ya, maka mudah-mudahan Bu Irmawati ini selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal mengandung ini kan susah payah ya, susah payah. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini, dari mulai hamil sampai melahirkan, nanti belum menyusui ya, bagaimana begadangnya kita nanti. Maka ini diperlukan kesabaran itu ya. Dan yang ketiga tentu ini ketika kita ibu hamil ya, atau suaminya mau punya anak, maka ini usahakan kita menjadi calon orang tua yang soleh dan soleha. Kira-kira bisa nggak punya anak soleh dan soleha kalau orang tuanya nggak soleh? Orang tuanya nggak soleha, bisa nggak? Enggak. Maka kalau kita ingin memiliki keturunan yang soleh dan soleha, maka kitanya sebagai orang tuanya, sebagai ibunya, sebagai bapaknya juga berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Maka ini ya bekal untuk Ibu Irmawati khususnya, ya umumnya untuk kita semuanya. Apa Bu yang pertama tadi? Syukur. Yang kedua sabar. Yang ketiga soleh. Apalagi kan anak itu di dalam Al-Quran ya ada 4 tingkatan anak ya, ada 4 tingkatan. Yang pertama anak sebagai qurrata ayun, anak sebagai penyejuk hati, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Ini yang menjadi impian bagi semua orang tua, ingin memiliki anak yang soleh dan soleha. Maka kita banyak-banyak selain beramal soleh, maka kita juga banyak-banyak doa. Gimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita berharap agar pasangan kita, anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, tentu semua orang tua menginginkan ini ya. Kemudian yang kedua, anak sebagai zinah. Zinah itu perhiasan ya. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, harta dan anak-anakmu itu sebagai perhiasan dunia. Maka banyak anak yang membanggakan kedua orang tuanya ya, anak yang berprestasi. Ini salah satunya adalah anak yang sebagai zina. Ini juga kita pengen memiliki anak kedudukannya seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi ini paling bagus, ini anak sebagai qurrata ayun. Yang kedua anak sebagai perhiasan dunia. Yang ketiga dan keempat ini nggak pengen kita miliki, yaitu anak sebagai fitnah, anak sebagai cobaan bagi kedua orang tuanya. Ya, bentar-bentar anaknya bikin masalah ya, orang tuanya dipanggil ke sekolahan, orang tuanya dipanggil sama RT, orang tuanya dipanggil sama polisi gara-gara kelakuan anaknya. Ini posisi anak sebagai fitnah atau cobaan bagi kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir anak sebagai aduun, anak sebagai musuh bagi kedua orang tuanya. Banyak Bu anak yang jadi musuh bagi orang tua? Banyak ya, anak yang membunuh orang tua yang membunuh anak, anak yang memenjarakan orang tua ataupun sebaliknya. Nah, ini kedudukan anak di dalam Al-Quran sebagai musuh bagi kedua orang tuanya. Tentu ini kita tidak ingin memiliki
anak yang seperti itu. Anak posisinya anak menjadi musuh dan anak menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya. Ya, nah ini, dan ini menjadi suatu kebahagiaan seseorang ya, arba'atun minas sa'adah. Ya, ada 4 hal yang bisa membuat seseorang bahagia, diantaranya itu auladuhu abroron, memiliki anak yang soleh dan soleha. Sekali lagi, pengen punya anak yang soleh dan soleha, maka kita sebagai orang tua berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Banyak-banyak tirakatin anak, banyak-banyak ngedoain anak ya, apalagi doa emak ini yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling diijabah itu sebenarnya bukan doa dari gurunya, bukan doa dari tetangganya, bukan doa dari tetangganya ya, justru doa yang paling ijabah itu doa dari ibunya, dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Maka ini ya, Ibu Irmawati banyak-banyak mendoakan kebaikan buat anaknya, sering-sering didengarkan Al-Quran. Kalau dulu mah kan zaman dulu suka didengerin apa tuh, musik-musik klasik ya, biar anaknya aktif. Sekarang mah banyak-banyak bacain Al-Quran. Saya belum lancar baca Al-Qurannya, setel Al-Quran ya. Sekarang mah banyak atau ya murotal, kita setel di YouTube ya. Sering-sering pendengarkan Al-Quran, sering-sering ajak ngobrol ya oleh orang tuanya. Jadi kenapa ada 7 bulanan ya, tadi diantaranya ini sebagai rasa syukur dari ibu ya yang hamil dalam mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya proses penciptaan manusia itu terjadi ketika berapa Bu? 4 bulan ya. Nah, ini dijelaskan kan di dalam kitab hadis arba'in ada ya. Nah, jadi inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Jadi kita semuanya ini itu dikumpulkan dalam perut ibu kita. Yang pertama 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu apa? Sperma. Nah, masih sperma, 40 hari masih berupa sperma. Ini udah ketahuan hamil belum biasanya? Udah ya, udah kadang seminggu 2 minggu juga udah ketahuan hamil. Ya, jadi 40 hari pertama itu masih berupa sperma. Kemudian 40 hari kedua berupa alaqoh. Alaqoh ini apa? Berupa segumpal darah. Dan 40 hari yang ketiga berupa mudghah. Mudghah ini segumpal daging ya. Jadi sempurna itu di usia berapa? 4 bulan, 120 hari. Nah, di 4 bulan ini ditentukan 4 hal untuk si bayinya itu ya. Bi arba'i kalimatin, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. Itu ditentukan 4 hal rizkinya ya. Ini bakal jadi orang kaya atau orang miskin itu udah ditentukan ketika kita berada di kandungan ibu kita di usia 120 hari atau 4 bulan. Ajalnya di kita hidup sampai usia berapa, ini udah tentukan. Pekerjaannya dan celaka atau bahagianya, ahli surga atau ahli neraka, ini sudah ditentukan ketika kita masih berada di kandungan ibu kita di usia 120 hari. Makanya ini banyak dari kita juga mengadakan acara 4 bulanan, karena mulai ditiupkan ruh ke rahim ibu, maka kita banyak-banyak berdoa untuk kebaikan bayi yang sedang kita kandung. Adapun di usia 7 bulan ini sudah mulai sempurna. Udah USG ibu? Udah kelihatan biasanya laki-laki atau perempuan. Apalagi sekarang ada USG
4 dimensi ya, kelihatan hidungnya, kelihatan matanya, udah sempurna ya, udah sempurna, sehingga di umur 7 bulan biasanya udah ada yang ngelahirin ya, ada ya, itu udah mateng ya biasanya. 7 bulan tuh udah mateng, nanti 8 bulan enggak lagi, 9 bulan mateng lagi ya, muda lagi ya. Itu jadi kenapa itu tadi ya, ada 4 bulanan, ada 7 bulanan. Ini diantaranya untuk selain sebagai rasa syukur dari Sohibul Bait, ini juga meminta doa dari ibu-ibu sekalian untuk kebaikan, kemaslahatan bagi Ibu Irma beserta calon bayi. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ibu Irma dan bayinya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa syukur yang berlimpah, juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengandung. Ya, dimudahkan dalam proses kehamilannya sampai dengan melahirkan nanti, dan juga mudah-mudahan anaknya disempurnakan, disehatkan, dijadikan anak yang soleh atau soleha. Mudah-mudahan segala hajat dari Ibu Irmawati dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya umumnya bagi kita semua. Ala hadiyin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup minta doa lagi, kita bacakan suratul Fatihah buat saudara-saudara kita, orang tua kita atau tetangga kita, anak kita yang sedang sakit, khususnya ibu RT kita ya, Ibu Santi dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Al-hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustazah Taimas Masitah yang telah menyampaikan tausiah tentang syukur, sabar, dan soleh.